Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak Bu Guru semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan tetap semangat walaupun keadaan masih pandemi. Baiklah anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pelajaran tematik. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak Bu Guru yang hebat, hari ini kita akan membahas subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Di pembelajaran 3 dan 4, kita akan belajar mengenai keragaman ekonomi di Indonesia, gagasan pokok dan informasi baru dari teks yang telah dibaca, lalu kemudian pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat disesuaikan dengan kondisi alam tempat mereka tinggal. Bidang kegiatan ekonomi. Yang pertama, pertanian dan perkebunan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. 2. Peternakan dan perikanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. 4. Kehutanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Menjelaskan keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat bagian 2. Di bidang kegiatan ekonomi yang pertama adalah pertambangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang. Di Indonesia, kita dapat menjumpai daerah tambang berada di Papua atau Freeport, Minas atau Chevron, dan lain sebagainya. 2 adalah industri. Kegiatan yang dilakukan dalam industri berupa pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Contoh bahan hasil industri adalah makanan siap saji, susu kemasan, sandal, pakaian, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah jasa. Kegiatan ini berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun pekerjaan di bidang jasa antara lain kurir pengantar paket, dokter, guru, perawat, supir, bidan, dan lain sebagainya. Dapatkah adik-adik menyebutkan contoh lain dari jenis pekerjaan jasa ini? Laundry termasuk pekerjaan di bidang jasa juga ya. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Artinya, Indonesia terdiri atas banyak pulau yang terikat dalam satu kesatuan negara. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim. Hal tersebut dikarenakan negara Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Wilayah perairan itu menyimpan SDA yang sangat berlimpah yang dapat dimanfaatkan manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi.
Ayo bacalah teks tentang kegiatan ekonomi berikut. Bagaimana anak-anak? Sudah dibaca teks bacaannya? Nah, jadi dari teks yang berjudul Proses Pembuatan Teh memiliki gagasan pokok yang terletak di paragraf ke-1, yaitu bahwa kawasan Gunung Mas Puncak Bogor ini merupakan perkebunan teh yang dimanfaatkan sebagai objek wisata dan pendidikan. Lalu kemudian informasi baru dari teks yang sudah kalian baca itu ada banyak sekali ya, mulai dari asal bibit tanaman teh sampai pada proses pembuatan teh tersebut. Pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Wujud negara kepulauan dengan berbagai keragaman yang ada disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan keutuhan NKRI dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku dan beragam budaya daerah, namun kita tetap satu bangsa Indonesia, yaitu yang memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Pada pembelajaran 4, kita akan belajar menuliskan gagasan pokok dan informasi baru dari teks yang telah dibaca, menjelaskan keragaman ekonomi di daerah pantai, menjelaskan sikap toleransi yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah dengan tepat, menuliskan gagasan pokok dan informasi baru dari teks yang telah dibaca. Bicara tentang Pulau Bali, semua orang pasti mengenal provinsi yang satu ini. Provinsi yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok ini memiliki jumlah penduduk sekitar 4 juta jiwa dengan mayoritas penduduknya menganut agama Hindu. Ibu kota Bali adalah Denpasar. Bali juga disebut dengan sebutan Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Berikut adalah teks bacaan tentang keragaman yang ada di Bali. Silahkan kalian baca di halaman 95. Pembahasan selanjutnya yaitu membahas keragaman ekonomi di daerah pantai. Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh itu, Indonesia memiliki banyak pantai yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Berikut adalah beberapa pantai terkenal di Indonesia. Pantai pada umumnya dijadikan sebagai tempat wisata. Hal ini karena pemandangan di pantai sangat indah. Sebagai tempat wisata, tentu saja banyak usaha yang dapat didirikan di pesisir pantai, seperti penginapan, restoran, toko pakaian, toko cenderamata, dan pasar tradisional. Selain itu, pantai juga dapat menjadi tempat pementasan seni dan festival. Sikap toleransi yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah dengan tepat. Sikap toleransi tidak hanya diterapkan oleh masyarakat Bali. Beragam bentuk toleransi antar umat beragama juga diperlihatkan oleh masyarakat daerah lain di Indonesia, seperti toleransi yang diperlihatkan masyarakat Flores dalam bentuk tradisi tulun tali atau talin yang berarti saling memenuhi. Tradisi tersebut dilakukan dengan membawa sejumlah barang kebutuhan untuk diberikan kepada mereka yang tengah melakukan perayaan atau peringatan. Toleransi tidak hanya dilakukan dalam keragaman kehidupan beragama saja. Toleransi juga tampak dalam keragaman antar suku bangsa. Lihat saja di Manado, Sulawesi Utara. Masyarakat Manado merupakan masyarakat yang menerapkan sikap toleransi antar umat beragama dan suku bangsa yang berbeda. Lewat falsafah masyarakat Manado, torang semua basudara, kita semua bersaudara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, materi kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang guru sampaikan dapat mudah kalian pahami. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangannya ya. Dan sebagai bahan berlatih di rumah, silahkan kerjakan tugas di halaman 100, kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Tetap semangat anak-anak Bu Guru yang hebat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.